Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan contoh soal tentang metode sintaks dualitas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Juza Novita Zahra dengan NIM 2404020128 dan rekan saya Priscilia Valerin dengan NIM 2404020092. Saya Ananda Nabila Mustafa dengan NIM 2404020120. Selamat menyaksikan. Baik, jadi ini adalah soal dari kelompok 9. Di soal ini, kita diminta untuk meminimumkan fungsi tujuan, yaitu min 1x1 min 2x2 plus x3 plus 3x4 dengan memperhatikan tiga batasan, yaitu 2x1 min x2 plus x3 min x4 kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya, min 5x1 plus 2x2 min 2x3 plus x4 kurang dari atau sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah 3x1 min 4x2 plus 4x3 min 2x4 kurang dari atau sama dengan 30. Penyelesaiannya adalah yang pertama adalah max. Kita ubah dulu soal tadi ke dalam bentuk standar. Karena metode yang kita gunakan standarnya adalah maksimal, fungsi tujuan awal kita akan kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi min 1x1 plus 2x2 min x3 min 3x4. Selanjutnya, langkah kedua adalah tambahkan variabel slack surplus ke pertidaksamaan sehingga menjadi persamaan. 2x1 min x2 plus x3 min x4 plus S1 adalah variabel slack-nya dan sama dengan ini dikarenakan di soal tadi itu kan diketahui bahwa kurang dari dan itu berlaku dari pertama ini sampai terakhir, sehingga jika tandanya kurang dari atau sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi sama dengan. Begitu pula pada baris kedua ini, sehingga persamaannya menjadi min 5x1 plus 2x2 min 2x3 plus x4 plus s2 sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah 3x1 min 4x2 plus 4x3 min 2x4 plus s3 sama dengan 30. Setelah diubah ke dalam bentuk standar, sehingga model matematik yang baru adalah max z min 1x1 plus 2x2 min x3 min 3x4 harus memenuhi 2x1 min x2 plus x3 min x4 plus s1 sama dengan 10. Untuk baris kedua dan ketiga bisa diperhatikan menjadi seperti ini, sama dengan yang tadi. Dari model matematik ini kita ubah ke dalam matriks, sehingga untuk tatanannya akan berubah menjadi seperti ini.
Lalu kita bisa lihat ke dalam parse-nya ini bahwa mereka adalah matriks identitas. Ini sudah membentuk matriks identitas 3 kali 3. Langkah selanjutnya adalah kita membuat program awal. Program awalnya ini terdapat CP, VDP, Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2. Cara menghitungnya sebenarnya di sini ada ZC, cuma karena nantinya CP ini akan mengalihkan setiap kolom ini dari Q sampai S3, yang mana CP-nya itu adalah 0, maka semua angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi di sini sebenarnya ada 0, 0, 0, 0, 0 sampai S3. Lalu kita langsung saja ke ZC min CC. CC-nya itu adalah yang ini. Min 1, 2, min 1, min 3, 0, 0, 0. ZC-nya kan udah kita ketahui tadi ini 0 semua, maka akan kita kurangkan dengan si CC-nya ini, sehingga hasilnya akan membentuk seperti ini. Bisa kita lihat bahwa di ZC min CC itu ada bilangan negatif paling kecil, sehingga angka tersebut kita pilih menjadi kolom kunci. Lalu setelah itu kita lihat pada kolom kuncinya ini, kita akan membagikan key dengan si kolom kuncinya ini, sehingga akan membentuk seperti ini, seperti 10 dibagi min 1, 20 dibagi 2 yang hasilnya 10, dan yang baris ketiga itu 30 dibagi min 4. Kita ketahui bahwa nilai PK tidak boleh negatif, sehingga yang kita pilih PK-nya adalah di baris kedua ini yang 10. Lalu dari kolom kunci dan PK, kita tarik saja, dan kita ketemu di angka 2. Angka 2 ini adalah elemen kuncinya. Setelah seperti itu, kita lanjut ke langkah 6, yaitu transformasi baris kunci. Lalu kita tulis B2 atau baris 2, agar nantinya ketika kita membuat program lagi, itu tidak akan tertukar dengan baris lainnya. Untuk mencari baris kuncinya, kita bagikan angka-angka yang ada di baris 2 ini dibagikan dengan elemen kunci, yang mana kita ketahui bahwa di baris 2 ini angkanya adalah 2. Kalau di baris 1, berarti kita juga akan memakai yang di baris 1, dan jika kita di baris 3, maka kita juga akan memakai yang di baris 3. Sehingga kita ketahui bahwa ini 20, min 5, 2, min 2, 1, 0, 1, 0 itu dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat 10, min 5 per 2, 1, min 1, setengah, 0, setengah, dan 0. Ini 0 dikarenakan 0 dibagi 2 itu hasilnya akan menjadi 0. Selanjutnya adalah kita mentransformasikan baris lain. Kita akan mentransformasikan baris 1 terlebih dahulu. Jangan lupa ini ditulis B1. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau di baris 1 maka kita akan menggunakan min 1. Min 1 ini digunakan terus ketika akan mentransformasikan pada baris 1 ini. Lalu angka-angkanya ini juga yang berada pada angka-angka ini juga yang berada pada baris 1. Lalu yang belakang ini adalah hasil dari transformasi baris kunci yang tadi.
10 min 1 kali 10. Hasilnya adalah 20 dan seperti itu sampai selesai. Sama juga untuk langkah selanjutnya, transformasi baris lain di B2. Mohon maaf, ini seharusnya B3 ya. Karena baris 3 tadi angkanya seperti ini, kita tulis semuanya, dan di baris 3 ini tadi negatif 4. Di baris 3 tadi min 4. Dan kita kalikan dengan hasil dari transformasi baris kunci yang tadi. Maka akan kita hitung 30 min 4 kali 10, yang hasilnya 70. Dan langkah-langkah itu terus kita lakukan sampai yang terakhir. Dan yang terakhir adalah tabel simplex baru atau iterasi yang pertama. Kita tetap membuat tabel seperti program awal tadi, tapi di sini kita sudah ganti. Di CB-nya ini kita bisa lihat bahwa tadi kan kita milihnya di sini ya, di baris kedua, dan di sini ya, ini kan X2 dan ini 2. Sehingga CP-nya kita dapat tulis 2, VDP-nya berubah menjadi X2, dan yang lain itu tetap, karena tadi berubahnya hanya di sini. Terus kita tadi masukkan hasil transformasi dari baris 1, baris 2, baris 3, dan sistemnya juga masih sama seperti tadi, sehingga nanti hasilnya akan dan untuk penyelesaiannya masih sama seperti tadi, lalu hasil akhirnya di ZC min CC ini 20, min 4, 0, min 1, 4, 0, 1, 0, dan kita bisa lihat bahwa negatif 4 adalah bilangan negatif paling kecil. Sehingga pada tabel ZC min CC ini, negatif 4 kurang dari 0, menunjukkan bahwa Z tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas dual. Selanjutnya, kita akan mencari dualitasnya. Soalnya akan berubah menjadi mak Z sama dengan 10A min 20B min 30C harus memenuhi 2A min 5B plus 3C lebih dari sama dengan 1, min A plus 2B min 4C lebih dari sama dengan min 2, min A min 2B plus 4C lebih dari sama dengan 1, min A plus B min 2C lebih dari sama dengan 3, A, B, C lebih dari sama dengan 0. Karena kita lihat bahwa di sini min 2-nya itu bernilai negatif, maka harus kita ubah dulu menjadi positif dengan mengkalikannya menggunakan negatif, dan akan menghasilkan mak Z sama dengan 10A min 20B min 30C harus memenuhi 2A min 5B plus 3C lebih dari sama dengan 1, A min 2B plus 4C kurang dari sama dengan 2, min A min 2B plus 4C lebih dari sama dengan 1, min A plus B min 2C lebih dari sama dengan 3, A, B, C lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tanda yang tadinya lebih dari sama dengan 2 berubah menjadi kurang dari sama dengan 2 karena dikalikan dengan negatif. Lalu penyelesaiannya, yang pertama adalah mengubah pertidaksamaan. Dan selain mengubah pertidaksamaan, kita juga akan menambahkan variabel slack surplus, yaitu S1, S2, S3, dan S4. Di mana di sini berubah menjadi 2A min 5B plus 3C min 1 sama dengan 1, A min 2 plus 4C plus S2 sama dengan 2,
A min 2B plus 4C min S3 sama dengan 1, A plus B min 2C min S4 sama dengan 3, A, B, C, S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Lalu bisa kita ketahui model matematikanya, yaitu Max Z sama dengan 10A min 20B min 30C min 0S1 plus 0S2 min 0S3 min 0S4 harus memenuhi 2A min 5B plus 3C min S1 sama dengan 1, A min 2, maaf ini ada typo, seharusnya min 2B plus 4C plus S2 sama dengan 2, min, maaf, A min 2B plus 4C min S3 sama dengan 1, min A plus B min 2C min S4 sama dengan 3, A, B, C, S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita bisa buat tabel seperti ini. Lalu kita lihat matriks di kolom S1, S2, dan S3. Nah, di sini dan S4. Maka di sini kita lihat bahwa dia belum membentuk identitas matriks 4 kali 4. Maka kita bisa tambahkan variabel buatan yaitu X1, X2, dan X3. Dan model matematikanya menjadi Max Z sama dengan 10A min 20B min 30C min 0S1 plus 0S2 min 0S3 min 0S4 harus memenuhi 2A min 5B plus 3C min S1 plus X1 sama dengan 1. A min 2B plus 4C plus S2 sama dengan 2, A min 2B plus 4C min S3 ditambah X2 sama dengan 1, A plus B min 2C min S4 plus X3 sama dengan 3, A, B, C, S1, S2, S3, S4, X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada program awal di mana kita akan mencari elemen kunci yang bisa kita cari pada menggunakan baris kunci dan juga kolom kunci. Nah, untuk kolom kunci sendiri, ini kita bisa menggunakan CC min CC, di mana untuk kolom ini kita bisa menggunakan cara min M dikali 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah min M dikali 1 ditambah min M dikali min 1 kemudian dikurangi dengan min 10. Maka hasilnya min 2M plus 10. Untuk kolom yang ini juga sama caranya, min M dikali min 5 ditambah 0 dikali min 2 ditambah min M dikali min 2 ditambah min M dikali 1 lalu dikurangi dengan min 20. Maka hasilnya akan menjadi 6M plus 20. Untuk yang kolom ini juga sama, yaitu min M dikali 3 ditambah 0 dikali 4 ditambah min M dikali 4 ditambah min M dikali min 2 lalu kemudian dikurangi dengan min 30. Maka hasilnya adalah min 5M plus 30. Dan untuk yang ini juga sama caranya. Nah, untuk kolom kunci sendiri, kita akan mengambil nilai yang paling kecil, yaitu di sini adalah min 5M plus 30. Nah, lalu untuk baris kuncinya, kita bisa menggunakan
kuantitas dibagi dengan kolom kunci yang sudah tadi kita gunakan. Untuk ini 1 kita bisa bagi dengan 3 menghasilkan 1/3. Untuk 2 dibagi dengan 4 atau 1/2. 1 dibagi 4 sama dengan -1/4. 3 dibagi -2 sama dengan 3/2. Nah, untuk baris kunci sendiri kita ambil angka positif yang paling kecil. Di sini adalah -1/4. Maka elemen kuncinya bisa kita temukan yaitu 4. Lalu selanjutnya adalah transformasi baris kunci. Nah, tadi kan baris kuncinya ada di baris ketiga. Jadi, ini nanti baris tiganya ini akan dibagi dengan elemen kuncinya, yaitu menghasilkan 1/4, 1/4, -1/2, 1, 0, 0, -1/4, 0, 0, -1/4, dan 0. Nah, lalu untuk transformasi baris lain tadi masih ada baris 1, baris 2, dan baris 4. Nah, untuk transformasi baris lain di baris 1 ini, kita yang ini itu menggunakan angka-angka yang ada di baris 1 tadi. 1 min dalam kurung 3 ini adalah baris kuncinya sesuai dengan baris 1. Baris 1 tadi kan 3, jadi 1 min dalam kurung 3 dikali 1/4. 1/4 itu berasal dari hasil dari transformasi baris kunci, yaitu baris 3 tadi, yaitu 1/4 sama dengan 1/4. Untuk yang di bawahnya juga sama caranya. Nah, untuk baris 2 caranya juga sama. Yang ini adalah angka-angka di baris 2 dikurangi dengan baris kuncinya, yaitu dia di baris 2, lalu dikali dengan transformasi baris kunci tadi yang ada di baris 3, dan menghasilkan ini. Lalu yang di bawah ini juga sama caranya. Nah, untuk baris 4 berarti juga sama, yaitu ini diambil dari angka-angka di baris 4 dikurangi dengan -2. -2 ini adalah baris kunci yang ada di B4, lalu dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci yang ada di B3 tadi, dan menghasilkan ini. Lalu dari transformasi baris kunci dan baris lain tadi bisa kita dapatkan ini, yaitu program baru. Nah, tapi di sini itu kan kita sudah mencari baris kunci dan kolom kuncinya. Nah, itu menghasilkan nilai 0 elemen kuncinya. Nah, pada proses iterasi metode Simplex ini diperoleh elemen kunci bernilai 0, sehingga tabel tidak mengalami perubahan pada iterasi berikutnya. Nah, variabel buatan masih berada dalam basis dengan nilai positif. Nah, karena itu, hal ini menunjukkan bahwa model program linier ini tidak memiliki daerah visible atau tidak mempunyai solusi yang memenuhi seluruh kendala. Nah, ya, intinya itu bahwa dualitas dari soal ini adalah tidak visible. Oke, halo teman-teman. Baik, kali ini aku bakal jelasin buat penggunaan POM-QM-nya. Jadi pertama-tama kita pencet di modul tree-nya di bagian program linear. Nah, habis itu kita kendalanya atur ke 4, karena kendalanya ada 4.
dan variabelnya ada 3, jadi kita atur ke 3. Nah, kenapa objektifnya itu di maksimal? Karena di soalnya itu kita nyari keuntungan terbesar. Jadi kita langsung pencet oke aja. Nah, kita masukin sesuai yang ada di soalnya. Nah, di situ kita solve. Nah, karena di sini kan eh, visible ya kan. Jadi kita lakuin dual. Pencet yang solusinya dual. Nah, ini hasilnya. Habis itu karena kita kan udah dapat dualnya, jadi kita coba lihat di iterasinya. Nah, ini iterasi satunya. Jadi kita dapetin pivotnya itu 4. Nah, karena kita udah dapet pivotnya 4, maka pivotnya itu dijadiin 1 dan yang lainnya itu dinolin. Nah, di iterasi 2 ini kita dapet pivotnya itu 1,25 dan kita lakuin kayak tadi, yaitu pivotnya disatuin dan yang lainnya jadi 0. Nah, karena yang CJ min CJ-nya udah nggak ada yang positif, jadi iterasinya itu berhenti di situ. Gitu, teman-teman. Oke, makasih.